Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga tetap sehat dan masih semangat dalam menerima materi, terutama materi prakarya. Ya, eh, saya harapkan kalian tetap menjaga social distancing ketika kalian keluar, kemudian tetap pakai masker, selalu cuci tangan ketika mau makan. Oke, kita ke materi pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Sebelum kita pengolahan, kita harus mengenal serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Kemarin sudah saya kasih materi yaitu tentang pengertiannya ya secara harfiah atau umum. Serealia itu apa, umbi itu apa, kacang-kacangan itu apa. Ya, next selanjutnya itu nanti akan saya perkenalkan tentang jenis-jenis serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Yang pertama, jenis serealia dulu. Di mana serealia itu ada beberapa macam. Yang pertama itu beras atau padi, beras. Di mana beras itu sendiri ada beberapa macam, yaitu beras putih, beras merah, beras hitam, ketan, dan ketan hitam. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Dari sekam ya, ada kulitnya beras. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa ya. Berarti mengandung karbohidrat ya, zat gula dan glukosa mengandung itu juga kaya. Kemudian yang kedua yaitu beras putih ya. Kita kupas satu-satu macam-macam beras atau jenis-jenis beras. Yang pertama beras putih. Namanya saja beras putih berarti warnanya putih. Ya, berwarna putih, transparan. Kenapa putih? Karena mengandung sedikit aleuron dan kandungan amilosa, umumnya sekitar 20% beras. Ya, ini adalah beras putih. Beras putih mendominasi pasar beras ya karena beras putih itu merupakan makanan pokok kita orang Indonesia, jadi memang harus mendominasi. Kemudian yang kedua yaitu selain beras putih yaitu beras merah. Beras merah ya, namanya aja merah, berarti warnanya juga merah. Kenapa merah? Karena aleuronnya tinggi, yang tadi sedikit sekarang tinggi, dan mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah dan atau ungu. Nah, di sini ada tabel yang memaparkan perbedaan beras merah dan beras putih, yaitu kandungan nutrisinya ya, dimana kalau beras itu 1 cup, ini kalorinya beras merah itu lebih rendah kalorinya, lebih besar beras putih. Proteinnya sama, karbohidratnya lebih banyak beras putih, kemudian serat makanannya lebih banyak beras merah, omega 3-nya lebih banyak beras merah, omega 6-nya lebih banyak beras merah, kemudian magnesium lebih banyak beras merah makan, kemudian lebih banyak beras merah fosfor juga beras merah ya. Jadi beras merah itu sebenarnya kandungannya lebih banyak kandungan nutrisinya daripada beras putih, tapi sama-sama beras putih juga punya kandungan nutrisi juga. Ya, kemudian selanjutnya yaitu kita ke beras hitam. Beras hitam ini hitam, berarti warnanya hitam, langka ini ya. Nah, kenapa hitam? Disebabkan aleuronnya dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga warnanya ungu pekat mendekati hitam. Nah, beras hitam paling beda di antara beras merah dan putih karena berasal dari jenis padi yang berbeda, rasanya pun juga berbeda, di mana tekstur beras hitam cenderung lebih keras alias pro ya, dibandingkan dengan beras putih dan merah. Nah, rasa beras hitam itu cenderung lebih nutty and earthy ya, seperti itu. Kemudian ketan, beras yang jenisnya ketan. Ketan berwarna putih, tidak transparan, jadi putihnya putih pekat ya. Seluruh atau hampir seluruh padinya merupakan omeleptun atau omelepul glukosa. Nah, kemudian ketan hitam. Di sini selain ketan putih ada ketan hitam. Merupakan versi ketan dari beras hitam. Ini karena hitam karena cuman perbedaan putih dan hitam karena kandungan tadi ya. Kemudian selanjutnya serealia yang pertama tadi sudah beras, yang kedua yaitu jagung. Jagung, nah di sini merupakan tanaman semusim atau yang nama semusim nama lainnya yaitu annual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 sampai 150 hari.
Jadi siklus hidupnya itu 80 sampai 150 hari, kira-kira berapa bulan ya? 4 bulan ya, 4 bulan. 4 bulan 5 bulan. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80%. Karbohidrat juga mengandung karbohidrat. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Yang pertama, batang dan daun sebagai pakan ternak, kemudian batang dan daun tua sebagai bisa jadi apa, pupuk hijau dan kompos, batang dan daun kering sebagai kayu bakar, batang jagung sebagai lanjaran, batang jagung, kemudian batang jagung pulp, bahan kertas, buah jagung muda bisa digunakan untuk sayuran, kemudian diolah jadi bakwan dan sambal goreng. Biji jagung tua pengganti nasi, ya, bisa ada nasi jagung, juga bisa dibuat roti jagung, juga bisa tepung jagung, juga bisa dibuat kue kering, kemudian juga bisa dibuat yang namanya brondong. Ini adalah manfaat-manfaat jagung. Kemudian yang kedua, serial yang ketiga yaitu gandum. Gandum merupakan makanan pokok orang India. Gandum dibuat tepung oleh orang India. Disebut oleh atta. Jadi gandum itu di India itu menjadi makanan pokok, tapi gandumnya itu dibuat tepung dulu. Gandumnya dibuat tepung dan di sana tepung gandum itu disebut atta. Bukan atta halilintar, tapi atta. Beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh. Gandum ada manfaatnya. Mengkonsumsi gandum ini menurut BSE di Prakarya, mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Kenyang lebih lama. Karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat. Nah, kemudian ketika kalian memakan nasi sama mie, mungkin ya itu lebih tahan lama kamu makan mie, karena mie itu ketika di dalam pencernaan itu lebih suka dicerna daripada nasi, jadi terasa lebih lama kenyangnya. Mengkonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Kemudian mengkonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Ya. Senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker. Nah, itu adalah beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh. Ya, itu tadi gandum. Tadi sudah serealia, kemudian beras, kemudian jagung, kemudian gandum. Ini kita masih mengupas serealia. Untuk minggu depan, ya, kita nanti akan mengupas tentang kalau tidak umbi, kacang-kacangan, ya. Umbi, dan termasuk umbi itu apa, macam-macamnya umbi, jenis-jenisnya umbi apa, kemudian manfaatnya umbi itu untuk apa, kemudian zat-zat yang ada di dalam umbi dan kacang itu apa saja. Oke, cukup sekian, terima kasih. Semoga tetap sehat dan semangat. Semoga virus corona secepat mungkin hilang, sehingga kita tetap bertatap muka dan masuk sekolah kembali. Yes, I miss you, I love you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.